kita belajar tentang warisan budaya, sekarang kita pahami dulu makna dari budaya. Seorang ahli bernama Kunchoro-Ningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, hasil karya, dan tindakan dari kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dalam rangka belajar. Sehingga makna dari budaya itu sangat luas, bisa berbentuk gagasan ataupun pemikiran, kemudian tindakan, dan hasil karya ataupun barang dari manusia. Contohnya seperti tradisi, ilmu pengetahuan, atau tarian tradisional hingga senjata tradisional. Budaya yang ada di suatu tempat bisa berasal dari budaya tempat itu sendiri ataupun berasal dari perpaduan antara budaya asli dengan budaya para pendatang. Contohnya seperti kuliner Padang. Siapa sih yang belum pernah makan kuliner Padang? Kuliner yang enak ini merupakan kuliner perpaduan antara makanan khas Arab dengan makanan Melayu Palembang seperti nasi mandi dengan nasi minyak. Nah, kuliner Padang tadi merupakan salah satu contoh dari perpaduan dua budaya yang disebut sebagai akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang menghasilkan suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya-budayanya. Kembali lagi ke pembahasan tentang warisan budaya. Budaya-budaya tadi, baik budaya lokal ataupun budaya asli dengan budaya pendatang ataupun budaya yang telah mengalami perpaduan, itu bisa menjadi warisan budaya. Warisan budaya menurut Davidson diartikan sebagai produk ataupun hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok ataupun bangsa. Sehingga warisan budaya itu bisa berasal dari budaya fisik atau tangible dan nilai budaya atau intangible dari masa lalu. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki banyak sekali warisan budaya. Dan adik-adik, ada dua warisan budaya yang harus kalian ketahui, yakni warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang pertama yang akan kita bahas tentang warisan budaya benda. Warisan budaya benda dapat diartikan sebagai seluruh hasil karya manusia, baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti artefak atau situs dan benda cagar budaya, termasuk candi, arsitektur kuno, gerabah atau keramik, sebuah kawasan, kemudian alat musik tradisional hingga senjata tradisional. Yang kedua yang akan kita bahas yakni warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait. Dalam beberapa kasus, suatu kelompok ataupun seseorang dapat menjadi bagian dari warisan budaya tak benda. Jadi, warisan budaya tak benda adalah warisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, kemudian diciptakan kembali oleh sekelompok masyarakat. Warisan budaya tak benda adalah peninggalan yang tidak semuanya dapat diraba, tapi diketahui dan dirasakan keberadaannya. Peninggalan budayanya berwujud pengetahuan, ekspresi, lisan, artefak, aktivitas manusia, dan sebagainya. Warisan budaya tak benda dibagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, tradisi lisan dan ekspresi, seperti bahasa, puisi, cerita rakyat, nyanyian rakyat, doa, serta peribahasa. Yang kedua, pertunjukan dramatik, seperti seni tari, seni musik, seni suara, seni teater, dan seni gerak. Yang ketiga yaitu adat istiadat, masyarakat ritual, dan perayaan seperti upacara tradisional, hukum adat, dan perayaan tradisional. Adik-adik, Indonesia memiliki warisan budaya yang telah diakui dunia loh. Hal ini menjadikan kita bangga karena dengan adanya pengakuan dari dunia membuat suatu budaya telah dikenal oleh masyarakat dunia. Selain itu, pengakuan terhadap warisan budaya membuat suatu budaya patut untuk dilestarikan. Jadi kira-kira apa ya warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia? Warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Yang pertama yaitu batik. Siapa sih yang tidak kenal dengan batik?
Batik merupakan kerajinan lukisan kain dengan menggunakan canting yang berisi cairan lilin malam dengan teknik dan model lukisan bernilai seni tinggi. Batik sendiri merupakan salah satu kebanggaan Nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau yang dikenal dengan Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Hingga saat ini, batik seringkali digunakan dan menjadi bagian dari busana nasional. Setiap orang dapat dengan mudah memasukkan elemen batik serta mengenakan batik di berbagai kesempatan seperti baju, tas, hingga pada alat kesehatan seperti masker. Namun di masa lalu, kain batik merupakan sesuatu yang dianggap sebagai warisan budaya yang cukup sakral. Yang kedua yaitu pencaksilat. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki olahraga seni bela diri tradisional asli produk Kepulauan Nusantara? Olahraga seni bela diri tersebut bernama pencaksilat. Di Indonesia, pencaksilat memiliki berbagai aliran dan resmi masuk ke dalam daftar Intergovernmental Committee UNESCO pada hari Jumat 13 Desember 2019. Yang ketiga yaitu angklung. Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari tanah Sunda. Alat musik ini memang dikenal dengan keunikannya, karena untuk memainkan alat musik ini harus dengan cara menggoyangkannya hingga mengeluarkan atau menghasilkan nada tertentu. Selain itu, sebagai salah satu apresiasi untuk alat musik angklung ini, bahkan terdapat museum angklung yang bernama Saung Angklung Ujo yang berlokasi di kota Bandung. Alat musik angklung sendiri juga telah diakui sejak tahun 2010 oleh UNESCO. Dan adik-adik, masih banyak lagi warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, yaitu kesenian wayang tahun 2008, keris diakui tahun 2008, pendidikan dan pelatihan batik diakui tahun 2009, tari saman diakui tahun 2010, noken diakui tahun 2012, 3 genre tari tradisional Bali diakui pada tahun 2015, kapal pinisi diakui tahun 2017, pantun diakui tahun 2020, serta gamelan diakui pada tahun 2021. Ternyata banyak sekali warisan-warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Nah, warisan-warisan tersebut harus kita jaga dan lestarikan. Bagaimana ya caranya? Cara yang pertama yaitu dengan mempelajari warisan budaya. Suatu pengetahuan tentang warisan budaya dapat membuat budaya tersebut bertahan dengan jangka waktu yang lama. Nah, kita dapat mempelajari warisan-warisan budaya tersebut dengan berbagai media. Contohnya seperti buku, koran, internet, ataupun bisa langsung ke tempatnya. Yang kedua yaitu renovasi atau pemugaran cagar budaya. Renovasi atau pemugaran cagar budaya merupakan suatu kegiatan untuk mengembalikan bentuk fisik dari suatu budaya sesuai dengan bentuknya, keasliannya, bahannya, tata letaknya untuk memperpanjang usianya. Contohnya seperti pemugaran Candi Prambanan. Yang ketiga yaitu memperkenalkan warisan budaya. Semua masyarakat Indonesia dapat berperan untuk memperkenalkan warisan budaya ke dunia internasional. Salah satu caranya yaitu dengan membagikan gambar ataupun foto dan video ke media sosial atau internet. Atau bahkan kita juga bisa menyelipkan warisan-warisan budaya ke dalam film, sinetron, ataupun pelajaran-pelajaran umum di sekolah. Nah, dengan hal itu kita dapat memperkenalkan warisan budaya ke mata dunia dan memperkenalkan bahwa warisan budaya tersebut berasal dari Indonesia.